Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, semoga kalian selalu dalam kesehatan yang maha kuasa ya. Amin. Oke. Oh iya, karena di luar masih banyak virus yang berbahaya, maka dari itu kita masih melakukan pembelajaran di rumah saja ya. Jadi anak-anak harus tetap belajar di rumah. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Baik, Ibu mau tahu nih, kita cek semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semuanya ya. Kita harus semangat pagi ini. Baiklah. Jadi sekarang walaupun tetap belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Jadi sebelumnya sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Angkat tangannya keduanya, tundukkan dagunya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pengertian yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi teman, hari ini tema pembelajaran kita yaitu tentang diri sendiri, yang mana subtemanya yaitu panca indera. Baik, ada yang tahu nih apa saja panca indera yang ada di tubuh kita? Ada yang bisa menyebutkan? Coba sebutkan satu persatu panca indera yang ada di tubuh kalian dan sambil memegang. Ikuti ibu ya. Kita sebutkan dari atas. Mata. Ada mata, ada hidung, ada lidah, ada kulit, dan ada telinga. Adapun fungsi dari panca indera yaitu mata untuk melihat. Coba ulangi anak-anak. Mata untuk apa tadi? Untuk melihat. Coba bayangkan jika tidak ada mata. Jika kita berjalan dengan tutup mata, pasti kita tidak bisa melihat. Kita pasti menabrak sesuatu atau terjatuh. Maka dari itu kita harus bersyukur diciptakan oleh Allah dengan penglihatan, dengan panca indera, dengan bisa melihat. Kita harus bersyukur bisa melihat, dengan mata kita bisa melihat, dengan mata kita bisa berjalan, tidak tertabrak. Baik, selanjutnya itu hidung. Hidung fungsinya untuk bernapas dan mencium sesuatu, baik itu yang harum, yang bau, yang wangi atau apa. Jadi kita dengan hidung kita bisa tahu apakah sesuatu itu harum atau bau. Apakah misalnya teman di sampingnya sudah mandi, sudah wangi, kita tahu teman itu wangi dan sudah mandi, dan kita tahu juga misalnya teman satunya lagi belum mandi. Jadi dengan hidung kita bisa tahu aroma apa yang misalnya seperti bau dan harum, seperti bunga yang harum, kita bisa mencium dengan hidung. Baik, itu tadi fungsi dari mata dan hidung sudah dua ya. Sekarang fungsi lidah.
Nih, lidah fungsinya untuk mengecap, merasakan sesuatu yang masuk di mulut, seperti misalnya rasa gula itu rasanya manis. Jadi dengan ilah kita tahu rasa manis, pahit, asin, dan asam. Seperti contohnya jika kalian minum lemon atau air lemon, itu pasti rasanya asam ya. Baik, contoh lainnya itu jika kalian minum sirup atau bahasa biasanya itu stroke, maka itu rasanya akan manis. Itu enak ya temannya. Oke, selanjutnya nih ada telinga fungsinya untuk apa teman? Coba sebutkan. Untuk mendengar. Dengan telinga kita bisa mendengar pembelajaran, mendengar lagu-lagu, mendengar nyanyian. Jadi dengan telinga kita bisa mendengar ayat-ayat suci, bisa mendengar surah-surah. Coba jika kita tidak bisa mendengar, maka jika dipanggil orang pasti kita tidak bisa mendengar karena tidak punya telinga misalnya. Jadi kita harus bersyukur diciptakan Allah dengan telinga yang berfungsi untuk mendengar. Selanjutnya itu nih, kulit. Fungsi kulit untuk merasa, untuk meraba apakah kain itu lembut atau kasar, apakah sesuatu itu lembut atau kasar. Jadi dengan kulit kita bisa merasakan sesuatu yang kasar atau lembut. Oke, itu sudah tahu ya, sudah menyebutkan tadi panca indera ada 5. Coba ulangi. Mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Panca indera ada 5. Dan fungsi-fungsinya tadi sudah disebutkan kan? Mata untuk melihat, hidung untuk mencium aroma-aroma, mulut atau lidah untuk mengecap atau merasakan sesuatu yang pahit, manis, asam, atau asin, dan telinga untuk mendengar. Dan terakhir yaitu kulit untuk merasa atau meraba sesuatu yang kasar atau lembut. Oke, itu tadi sudah Ibu sampaikan tentang panca indera. Selanjutnya nih, Ibu mau Oke, Bunda di rumah bisa menyediakan beberapa alat dan bahan untuk kita mencoba rasa-rasa seperti selanjutnya kita tampilkan beberapa bahan dan alat-alat dan bahan yang bisa disediakan oleh Bunda di rumah. Ini sangat sederhana. Ini alat-alat dapur. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Baik, Bunda di rumah bisa menyediakan beberapa alat dan bahan yang sederhana untuk bisa jadi sebagai bahan ajar kepada anaknya untuk merasakan beberapa rasa, yaitu misalnya ini ada gula, garam, dan limau atau jeruk, dan kopi. Ini terakhir permen. Jadi Bunda bisa menyediakan beberapa alat dan bahan ini untuk anak bisa merasakan. Jadi anak-anak bisa memegang bagaimana tekstur gula. Setelah itu anak bisa mencoba bagaimana rasa gula. Silakan dicoba, dicicipi, dan bagaimana rasa gula. Silakan sebutkan bagaimana rasa gula ya. Setelah itu anak bisa mencoba garam, bagaimana tekstur garam. Setelah itu anak boleh mencoba. Dan ini ada jeruk atau limau. Silakan anak boleh mencicipinya dan sebutkan apa rasa jeruk, apakah itu manis atau asam. Dan ini ada kopi, anak bisa merasakan tekstur kopi seperti apa, sedikit lembut dan sedikit bertekstur. Oke, anak bisa mencicipi sedikit bagaimana rasa kopi, apakah itu pahit atau manis. Silakan dicoba ya Bunda di rumah. Dan ini terakhir permen. Bunda bisa milih permen apa saja untuk di rumah, bisa Yupi atau apapun sesuai kehendak Bunda misalnya. Jadi ini sebagai reward untuk anak karena sudah mengikuti pelajaran hari ini.
Jadi ini kasih kepada anak dan berikan hadiah ini kepada anak, dan silahkan dicoba atau dikasih kepada anak untuk dimakan. Nah, itu tadi sudah saya tampilkan sebuah video alat dan bahan untuk Bunda di rumah menyediakannya, dan untuk pembelajaran di rumah agar anak tahu rasa manis, asin, asam, dan pahit serta rasa permen yang manis. Setelah itu baiklah, sekarang selanjutnya itu kakak mau tahu nih, kakak akan menyebutkan atau kakak akan menampilkan sebuah suara, dan kalian harus menjawab atau menebak apa suara itu. Suara satu, silahkan dengarkan baik-baik ya teman. Tok, petok, petok, petok. Ayo, suara apa itu? Ada yang bisa jawab? Silahkan jawab. Ya, tadi itu suara ayam. Tok, tok, petok. Itu suara ayam. Yang kedua, suara dua yaitu mo. Suara apakah itu? Silakan jawab. Mo. Ayo. Ya, itu suara sapi. Selanjutnya itu ini. Guk, guk, guk. Suara tiga yaitu guk, guk, guk. Ada yang bisa jawab? Ya, itu suara anjing. Pintar anak-anak. Sekarang yang terakhir nih. Ini suara apa? Suara empat. Mbe. Mbe. Ayo, siapa yang tahu itu suara apa? Iya, itu suara kambing. Pintar anak-anak. Sekarang kita menyanyikan lagu tentang panca indera. Bagi kalian yang sudah mendengar, silakan ikuti ibu bernyanyi. Yang belum mendengar, silakan dengarkan baik-baik ibu bernyanyi ya. Baiklah. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku punya mata untuk melihat, aku punya hidung untuk bernapas, aku punya 2 telinga untuk mendengar, aku punya mulut untuk berbicara, ada tangan kanan dan tangan kiri, bisa untuk menulis dan menggambar, ada kaki kanan dan kaki kiri, bisa untuk berjalan dan berlari. Oke, pintar yang sudah mendengarkan mengikuti ibu bernyanyi. Terima kasih. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita tentang panca indera hari ini. Semoga bermanfaat. Salah hilapnya maaf. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pesan ibu, setelah pembelajaran ini silakan kalian istirahat, tidur siang, dan jika sebelum makan kalian jangan lupa untuk baca doa, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Baik, tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan, jangan sakit-sakit ya. Semoga kita selalu sehat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.